Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Konifata, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kota Waringin Timur. Saya berasal dari SMK Negeri 3 Sampit. Pada video kali ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual, yaitu tentang coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Oke. Oke, selamat pagi Bu Sipa. Selamat pagi Pak Agung. Oke, Bu Sipa, jadwalnya hari ini ada coaching kan? Iya Pak. Oke, sebelum coaching, saya sebagai supervisor akan melaksanakan supervisi dulu terhadap Bu Siva. Jadi pada saat coaching nanti saya akan amati Bu Siva itu sesuai rubrik penilaian, Ibu. Iya Pak. Jadi sebelum coaching mungkin saya akan mengajukan 3 pertanyaan buat Ibu. Mungkin yang pertama itu kompetensi coaching apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti. Yang pertama itu presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Terus yang kedua itu kompetensi mana sih yang secara spesifik ingin Ibu tingkatkan lagi? Nah, jadi kompetensi yang ingin saya maksimalkan itu mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Oh iya. Jadi saya masih kesulitan sebenarnya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coachee yang seperti apa gitu, Pak. Oke, jadi pertanyaan yang berbobot ya Ibu ya, yang Iya, Pak. yang masih ingin ditingkatkan lagi Iya, itu yang betul. secara spesifik gitu kan. Menurut Bu Siva itu indikator ketercapaian coaching itu bagaimana Bu? Bahwa coaching itu berhasil terhadap si coachee itu. Indikatornya mungkin nanti coachee itu dia dapat menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi gitu Pak. Oh Ya ya. mungkin seperti itu. Jadi menurut Bu Siva si coaching ini dapat solusi dari masalah yang Iya dihadapi. Pak, iya. Oh ya mungkin. Oke baik, Bu Siva, mungkin saya akan ingatkan juga, jangan lupa itu kan ada prinsip-prinsip coaching itu kan. Iya. Jadi yang seperti yang pertama itu kemitraan, terus ada proses kreatif dan memaksimalkan pertanyaan. Ya baik Pak, insya Allah akan saya usahakan dan maksimalkan nanti Pak. Oh ya baik. Oh iya bisa mungkin sampai di sini dulu. Itu aja yang bisa saya tanyakan. Semoga nanti pada saat coaching berjalan dengan lancar. Amin. Dan juga si coaching mendapatkan solusi yang diharapkan. Iya, amin. Ya. Baik, terima Baik. kasih Pak. Ya sama-sama. Baik, Pak, saya ucapkan selamat pagi. Selamat pagi Ya. Pak Agung. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Bu. Ya, sesuai dengan rencana kita pekan lalu, hari ini kita coaching ya Pak Eko ya. Iya. Mungkin sekitar 10-15 menit cukup kayaknya. Ya. Gimana Pak? Iya, boleh Bu. Oke, siap. Jadi apa nih yang ingin Pak Eko sampaikan? Iya Bu. Jadi gini Bu, di sekolah kami ini Bu, banyak guru, bukan beberapa lagi, tapi ini banyak guru yang menggunakan metode konvensional. Jadi guru-guru ini menggunakan ceramah, terus selain ceramah, guru-guru ini juga kebanyakan memberikan tugas. Jadi anak dipanggil untuk diberikan tugas, habis itu ditinggal pergi. Akhirnya anak seperti kehilangan arah, nggak tahu mau apa di kelas. Terus pada saat yang berlain waktu, saya sempatkan untuk menanyakan ke anak, gimana kalian belajarnya? Anak-anak ini nampak kurang semangat dalam belajarnya. Jadi seperti mereka hanya dilepas begitu saja Bu. Dan ini menjadi pemikiran tersendiri buat saya seperti itu Bu. Ya begitu. Jadi di sekolahnya Pak Eko banyak guru yang masih mengajarnya monoton ya Pak ya. Iya betul. Dan hanya memberikan tugas, gurunya ngobrol di kantor begitu. Iya seperti itu. Ya baik. Dari perbincangan ini nanti Pak Eko harapannya pengennya apa? Ya harapan saya pengennya guru-guru ini punya metode-metode yang bervariasi, tidak hanya menggunakan metode ceramah saja, karena metode kan banyak sekali ya Bu ya. Jadi bisa menggunakan banyak metode yang berbeda-beda. Terus selain itu juga bisa menggunakan
media-media pembelajaran seperti sekarang kan ada Spreadsheet, ada Quizzes, ada kuis-kuis yang lainnya, ada virtual lab dan lain sebagainya. Harapan saya guru-guru bisa memanfaatkan itu, Bu. Jadi Pak Eko pengennya nih Bapak Ibu guru di sekolah menggunakan metode mengajarnya bervariasi ya, Iya, menggunakan media-media iya, sesuai dengan perkembangan zaman saat ini iya, betul, gitu. Bu. Baik Pak Eko, menurut kalau kita kondisikan dengan level kondisi ideal antara 1 sampai 10 nih, menurut Pak Eko sekarang ini kondisinya berada di level mana? Kalau saya lihat posisi sekarang guru-guru yang ada di tempat kami itu masih di level 5, Bu. Di level 5 nih Iya. ya. Kalau di level 5 nih ya, setelah Hmm. kita coaching ini, Pak Eko pengen ada perubahan peningkatan level ke level berapa, Pak? Setelah coaching ini saya ingin guru-guru ini paling tidak ada di level 7, Bu, untuk ini sekarang. Baik, ada di level 7. Nah, untuk mencapai level tersebut, rencana Pak Eko, rencananya apa? Rencananya ini saya ingin mengadakan mentoring kepada guru-guru. Selain itu saya ingin mengajak kurikulum, kepala sekolah untuk mengadakan in-house training. Jadi di in-house training itu saya bisa memberikan pelatihan secara langsung kepada guru-guru dan guru-guru pun bisa melakukan praktek nyata dan mereka apabila ada kesulitan yang dihadapi ataupun kendala-kendala bisa ditanyakan pada saat in-house training itu. Jadi Bapak ingin mengadakan in-house training Iya, dengan betul. berkolaborasi dengan Kepsek, Iya. kurikulum gitu ya, Iya, Pak ya. betul. Seandainya ini kita buat ini plan A ya, Pak ya. Iya, Kita kan bisa buat cadangan plan nih. iya, Misalkan kalau plan A tidak terlaksana dengan baik, iya. mungkin ada strategi atau kita buat plan B lah. Gimana? Ada nggak kira-kira? Seandainya plan A tadi tidak terrealisasi atau tidak berjalan dengan baik, mungkin saya akan pendekatan secara personal, Bu. Jadi saya pendekatannya kalau tadi bersama-sama yang plan A, plan B ini pendekatannya secara personal. Jadi pendekatannya mandiri ke guru-guru, terus saya tanyakan kesulitan, kendala dalam proses pembelajaran selama ini apa, terus apa yang bisa saya bantu, terus nanti saya adakan mentoring secara mandiri gitu. Jadi Bapak akan melakukan pendekatan personal ya, Iya, Pak ya. betul. Nah, seandainya kita lihat lagi nih antara plan A dan plan B, mana menurut Bapak yang lebih nyaman untuk dilakukan nanti? Kalau dilakukan kenyamanan, saya rasa lebih nyaman yang plan A, Bu, karena selain dilakukan in-house training, saya juga berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga kurikulum. Selain itu juga saya bisa berkolaborasi dengan kawan rekan sejawat yang lain yang sudah menguasai IT untuk bisa sama-sama mengajarkan kepada rekan-rekan guru yang ada seperti itu, Bu. Baik, jadi yang lebih nyaman plan A ya, Pak Iya, ya. benar. Oke, siap. Nah, kapan rencana ini akan dilakukan, Pak? Untuk rencananya paling tidak 2 minggu yang akan datang, karena minggu depan saya harus berkonsultasi dulu kepada kepala sekolah dan juga kurikulum. Kemudian di minggu itu juga saya juga jika ini memang diizinkan dan diperbolehkan untuk melakukan in-house training, saya juga harus menyiapkan untuk rekan-rekan yang siap untuk memberikan materi pada saat pelaksanaan in-house training. Siap. Jadi 2 minggu ke depan ya, Iya, Pak ya, betul. karena Bapak harus mempersiapkan terlebih dahulu Iya, betul. berkomunikasi dengan kepala sekolah dan wakil kurikulumnya, oke? Iya. Nah, kira-kira siapa yang akan membantu Bapak nih untuk melaksanakan plan A ini? Yang akan membantu tentunya yang pertama adalah kepala sekolah, yang kedua adalah kurikulum, yang ketiga adalah rekan sejawat, ada Bu Yani. Bu Yani itu bisa membantu saya dalam pengembangan media pembelajaran karena kebetulan Bu Yani juga sudah mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan pelatihan mengenai media pembelajaran. Jadi harapannya nanti bisa dimanfaatkan untuk memberikan penguatan di bagian media pembelajaran. Terus mungkin hanya itu, Bu, nanti tambahan lagi saya, jadi kami berempat berkolaborasi
bersama-sama untuk melakukan in-house training. Oke, baik. Jadi Bapak akan dibantu oleh beberapa guru dan juga kepala sekolah ya, Pak Iya, ya. betul. Baik, siap. Nah ini Pak, kita sudah berada di akhir sesi coaching kita, Pak. Ya, Dari perbincangan kita tadi ini, apa yang didapat? ya, Gimana? yang saya dapatkan, saya merasa lebih cerah, lebih percaya diri dari kendala yang saya hadapi. Tadinya saya rasa bingung mau apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi permasalahan yang ada di sekolah. Terus ternyata setelah melaksanakan coaching ini, saya jadi mendapatkan gambaran-gambaran dari pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi, semakin memperjelas langkah saya, apa yang harus saya lakukan, terus apa yang harus saya antisipasi juga apabila nanti pelaksanaan ini tidak berhasil. Jadi lebih percaya diri, lebih semangat dan merasa yakin bahwa ini bisa terselesaikan. Baik, jadi sudah menemukan solusi ya Pak ya Iya, dari betul. masalahnya. Baik Bapak, mudah-mudahan rencananya Bapak berjalan dengan baik, Amin. dengan lancar ya Pak ya, diizinkan oleh kepala sekolah, Iya. didukung. Iya, Baik, mungkin itu yang dapat kita perbincangkan pada hari Iya. ini Pak. Terima kasih atas waktunya. sama-sama Bu. Ya, saya ucapkan selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Oke, selamat siang Bu Siva. Selamat siang Pak Agung. Oke, jadi Bu Siva sudah melaksanakan coaching dan juga saya juga sudah mendampingi tadi ya. Oke, Ya Pak. mungkin saya akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Mungkin langsung aja Bu ya. Iya Pak. Jadi yang pertama tuh kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan? Apakah coaching tadi sesuai dengan alur Tirta? Menurut penilaian saya, tadi saya sudah berusaha maksimal untuk melaksanakan coaching dengan alur Tirta. Di sana sudah ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, Pak. Ya, mungkin begitu yang sudah Iya. saya pahami. Iya, jadi memang saya tadi selama Ibu Siva coaching, saya amati Ibu juga memang sudah melakukan dari tahap menanyakan tujuan, terus sampai tanggung jawab. Terus saya rasa Ibu memang sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga sudah sesuai dengan prinsip coaching dari kemitraan, proses kreatif, terus memaksimalkan pertanyaan. Saya nilai Ibu tadi memang sudah melaksanakan semua itu. Nah, yang kedua nih Bu Siva, mungkin 2 pertanyaan ini aja ya. Jadi kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan lagi dari proses coaching itu? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah lebih mendalami lagi untuk alur Tirta, kemudian untuk prinsip coaching, terutama di bagian memaksimalkan pertanyaan, Pak. Mampu menggali lebih dalam lagi pertanyaan-pertanyaan kepada coachee, agar coachee dapat lebih nyaman gitu dan bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Mungkin itu, Pak. Oh, oke. Mungkin itu saja yang saya tanyakan, Bu. Overall semua tadi Bu Siva melaksanakan coaching dengan baik. Semoga coaching-coaching berikutnya bisa berjalan dan lebih baik lagi dari sekarang, Bu ya. Iya, Pak. Oke, mungkin terima kasih atas kesempatannya Bu Siva. Terima kasih juga, Pak. Baik, ya, saya ucapkan selamat siang, Bu. Selamat siang.